Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Saya pagi ini mau ada kegiatan teman-teman. Biasa kegiatannya di dapur dia. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Yang sedang sakit semoga Allah mengangkat penyakitnya. Yang sedang kesulitan semoga dimudahkan segalanya. Amin. Yang sedang bekerja semoga dilancarkan apapun itu pekerjaannya. Yang sedang bertani semoga penghasilannya melimpah ruah. Amin. Pagi ini teman-teman saya mau masak sambal tanak jengkol sama ikan teri ya. Nah, ini bumbunya. Bumbu-bumbunya seperti ini teman-teman ya. Hampir mirip seperti kayak gulai gitu ya. Cuman ini semua serba sedikit gitu. Satu juga saya tuh masak sedikit. Satu batang serai yang kecil, satu ruas jari kunyit. Nah, ini ada lengkuas juga satu jempol jari ya, jari kaki ya. Nah, ini ada 6 siung bawang putih, ada lagi 7 siung bawang merah, setengah on cabai merah ya. Nah, jadi ini ada daun salam 2 lembar. Ini ada batang serai tapi kulitnya doang. Nah, ini ada daun jeruk 3 lembar ya. Nanti yang kita masukkan. Proses pertama kita haluskan semua bumbu-bumbu ini ya, kita blender. Mari ikuti saya. Kita proses untuk menghaluskan semua bumbu ya teman-teman. Karena nggak banyak jadi kita campur jadi satu ya semuanya. Seperti ini. Ini tadi sudah dicuci ya teman-teman, tapi kita ulang kembali ya, karena sudah kita potong-potong, sudah kita pegang-pegang, gitu ya. Kita mau masak sambal tanak jengkol ya, jengkol sama ikan teri. Jadi bumbu semuanya ini teman-teman, saya itu tidak menggunakan jahe ya, saya habis jahenya, jadi mana yang ada aja. Kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Kita mau masak sambal ini ya teman-teman. Mau memasak sambal tempe ya. Saya mau masak sambal tempe sama terong, satu buah terong yang kecil, satu buah terong yang kecil. Saya mau membuat sambal tempe ya, karena ayam-ayam terus, ikan-ikan terus juga kita mau pergantian menu gitu ya. Pertama-tama kita panaskan dulu minyaknya. Setelah bikin sambal baru kita mau bikin sambal tanaknya ya, tadi bumbunya gitu ya. Oke.
tidak menggunakan front ya teman-teman, tidak menggunakan celemek alias front. Nah ini jengkolnya teman-teman yang sudah saya tokok-tokok ya, yang mau bahan untuk bikin ini ya, untuk bikin apa tuh, sambal panak ya. Saya mau menggoreng tempenya dulu, minyak sudah panas. Saya itu nggak banyak teman-teman, paling tempenya seharga 1.000 ya, karena banyak-banyak juga nggak habis, setiap hari juga kita masak. Kalau sudah layu besok udah fresh lagi, nggak ada yang makan. Tempenya seleranya ya teman-teman, kalau mau beli juga nggak masalah. Saya kasih teri yang untuk ini ya, untuk apa ya, sambal tanaknya saya rendam dulu. Paling saya kasih 1 genggam ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Terinya nggak perlu digoreng teman-teman, langsung aja. Makanya saya goreng, saya rendam dulu dia supaya lembut. Saya pengen nyambel tempe teman-teman, melihat ada orang kawan makan sambal tempe kok kering-kering gitu kan, kayaknya kok enak gitu. Kok enak gitu ya. Tempenya udah. Keringnya sedang ya, tidak terlalu kering. Kita masukkan terongnya, kita goreng.
Kalau sambal terongnya teman-teman nggak tahan lama ya, ada pun hari ini nggak habis, besok pun juga sudah gimana ya, alias lendir gitu ya. Jadi saya masak ini sekali satu hari habis gitu ya, karena setiap hari saya harus masak gitu. Jadi masaknya banyak-banyak nggak habis. Kemarin bikin sambal telur aja sampai mau 2 hari tuh 4 buah telur sama 1 kentang 1 buah. Karena kadang-kadang malam itu nggak makan teman-teman ya, udah makan sate nggak ada makan nasi, kalau udah makan yang lain seperti itu. Banyak telur ya teman-teman, untuk tambahan lauk makan. Nanti jadi kita bisa tambah telur aja protein ya teman-teman. Terlalu kering. Jadi kalau telur sama ayam itu enaknya hangat-hangat. Kalau udah dingin nggak enak. Ya. Jangan terlalu matang teman-teman. Bumbunya agak di tengah agak mentah aja. Kita kurangi minyaknya ya. Nah, kita proses untuk bikin sambal ya teman-teman. Ini sambal ini nih sambal dari kulkas ya. Nah, ini bawang putih, bawang merah, cabai setan ya, sama cabai merah. Nah, kita masukkan, tinggal kita nambahin penyegar rasa dan yang lain-lain. Nah, saya manfaatkan dulu yang ada ya, dalam kulkas yang sudah saya buat sambal. Supaya itu hancur, kita tambahin air sedikit. Nanti sampai kering ini airnya. Kita tambahin MSG, yang nggak suka di-skip ya, sedikit saja. Kasih garam sedikit karena sambalnya itu pun juga sudah ada garamnya. Habis masakunya. Kita kasih penjajah rasa ayam, nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Kita masukkan terong dengan tempenya. Kita matikan apinya. Masak itu jangan yang murah meriah, tapi kita bisa mengelolanya gitu ya teman-teman. Cara masaknya itu jangan digoreng terus gitu kan. Kalau bosan mungkin bikin sambal seperti ini, mungkin dibikin orek seperti kayak sambal goreng kecap seperti itu ya.
walaupun bahan sederhana, kalau kita bisa mengelolanya mudah-mudahan enak deh teman-teman. Nah, sudah selesai ini proses sambelnya, sudah selesai. Nah, sudah selesai proses sambelnya ya. Kita proses mau bikin sambal tanah. Dan kita cek rasa. Mantul. Kita bikin sambal tanah. Enak. Makanan saya itu murah meriah teman-teman. Nah, telurnya cukup 2. Kita panaskan minyaknya. Kita mau ini sambal tanahnya ya. Ini tadi bumbu yang tadi ya, yang saya buat tadi. Seperti saya buat tadi itu ya. Kita masukkan. Yang bawang merah, jahe, jahe tidak ada ya. Seharusnya ada jahenya ya teman-teman. Nah, seperti tadi. Nah, ini bahan yang untuk sambal tanahnya ya. Kita kasih garam kasar. Numisnya pun juga jangan terlalu banyak minyaknya. Kita kasih garam kasar secukupnya. Kita kasih MSG seperlunya. Tidak usah terlalu over. Kita kasih penyedap rasa apa saja. Bebas. Kita masukkan serai, ini kulitnya serai karena saya tidak punya serainya. Kita masukkan daun salam 2 lembar. Kita masukkan daun jeruk 3 lembar. Sesuaikan ya teman-teman, berapa banyak teman-temannya masak ya. Kita bersihi gelas blender tadi itu yang bumbunya masih tertinggal. Kita tumis sampai betul-betul matang. Seperti ini teman-teman, kerjaannya masih berantakan. Kita tumis betul sampai matang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba, jengkolnya itu tadi malam sudah saya kasih gula ya tadi itu ya. Tadi malam itu saya kupasi jengkolnya, saya rendam 1 malam ya. Saya buang kulit arinya yang di dalam itu, kulit jengkolnya yang kulit ari yang di dalam. Lalu saya cuci, lalu saya rebus kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nah, sudah kita rebus jengkolnya. Nah, ini hasil jengkolnya ya. Jengkolnya tadi malam sudah saya kupasin ya, saya rendam di air supaya itu lebih mudah, lebih cepat untuk direbus lembutnya. Nah, langsung saya cuci, langsung saya rebus tadi kurang lebih 30 menit ya. Kira-kira sudah lembut. Nah, baru saya angkat, saya cuci karena panas, baru saya tokok-tokok ya, kita pipih-pipih. Nah, seperti ini, kita pipih-pipih seperti ini. Lihat teman-teman, kita rendam supaya itu hilang baunya. Tetap masih bau, cuman nggak terlalu gitu ya. Nah, ini kan teri yang mau saya masukkan di sambal tanah, bukan teri badah teman-teman, teri biasa ya. Nah, seperti ini, kurang lebih 1 genggam ya, sudah kita rendam, dia sudah lembut. Kita masukkan di dalam bumbu
Kita masukkan jengkol yang sudah kita pipihkan, masukkan ke dalam bumbu seperti ini. Kalau ini namanya sambal tanah ini kan kita pakai santan tuh. Begitu sampai besok ini semakin enak gitu ya. Kalau mau masak yang keluarganya banyak ya tergantung dengan berapa banyak kalian masak ya. Cukup jahe sedikit, kunyit sedikit, lengkuas sedikit. Kalau terlalu banyak itu namanya gula ya. Nah seperti itu. Bawang putih, bawang merah, serai. Kira-kira aja seberapa banyak kalian mau masak gitu kan. Kalau masalah berapa banyaknya bawang putih dan bawang merah ataupun cabai kan selera masing-masing ya. Kalau kalian berani bumbunya banyak gitu kan, nah berarti enak. Kalau kalian pelit bumbu ya makannya ya pas-pasan seperti itu. Sesuaikan dengan berapa banyak kalian masak. Kita masukkan santan kara ya. Nah, saya menggunakan santan kara teman-teman. Saya tidak ke warung sayur ya. Kita gunakan seperlunya. Kita tambahkan air. Ini namanya sambal tanah teman-teman. Nah, sambal tanah jengkol. Nah, sambal tanah jengkol. Jadi bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai merah. Kalau yang suka pedas boleh juga cabai setan atau cabai rawit. Jahe sedikit, kunyit sedikit, lengkuas sedikit, serai sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh bumbu. Langkah kedua kita haluskan blender. Ininya ya. Blender. Kalau kalian tidak punya blender ataupun mungkin lampunya mati ataupun mungkin tidak suka di blender, digiling secara manual seperti kayak zaman-zaman dulu. Baru kita tumis. Perlunya minyaknya ya, jangan banyak-banyak minyaknya. Perlunya minyaknya, baru kita tumis sampai matang. Kita kasihlah batang serai, karena saya itu nggak punya serai yang bener gitu. Jadi kulit serainya ini harus saya masukkan, tapi batang dalamnya saya blender gitu ya teman-teman. Saya kasih daun jeruk 3 lembar, saya kasih daun salam 2 lembar. Nah seperti itu. Jadi masak itu tidak ada undang-undangnya, tidak ada perboden. Jadi kitalah sendiri yang mau ngira-ngira. Jadi nggak ada larangan yang begitu, selera masing-masing gitu ya. Ini namanya sambal tanah jengkol. Biar dia betul-betul enak, resep bumbunya, kita tambahin air. Ini kita biarkan nanti sampai betul-betul airnya itu sudah tinggal sedikit gitu ya. Nanti sampai sore kan ini ya. Kalau udah kita selesai makan, kita panaskan lagi, lama-lama dia mengering gitu ya teman-teman. Sebetulnya itu teman-teman enak ini ya, santan segar ya. Kalau santan segar itu kan manis, kalau ini kan sudah ada kayak mana ya, ada rasa kayak namanya itu kara ya, sudah sekian lama gitu. Kayak ada tengik-tengiknya gitu kan, tengik kayak gitu. Aromanya itu seperti itu, jadi masih kurang
nggak begitu fresh. Kita cek rasa ya teman-teman. Pedasnya itu pas, cuman kurang asin sedikit ya. Kalau teman-teman mau dibikin sampai kering juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dibikin seperti gulai nyemek-nyemek kayak gitu itu nggak apa-apa. Semua itu kan selera masing-masing ya. Kalau saya itu saya bikin agak setengah nyemek gitu ya, karena suami saya sukanya makan itu ada kuahnya sedikit gitu. Ada kuahnya sedikit, maklum ya namanya kurang sehat gitu ya. Itu teman-teman. Itu sambal tempe saya, teman-teman. Inilah sambal tempe yang udah saya buat tadi ya, dengan cabai merah sedikit sambil dengan cabai setan yang saya udah siapkan di dalam kulkas ya. Cukup cabai dengan bawang putih, bawang merah, kita tumis sampai matang, baru lagi tempe yang sudah goreng, terongnya sudah kita goreng. Nah, tidak usah dikupas terongnya, baru kita goreng, baru kita masukkan sambal tadi. Nah, dengan ceplok telur dengan ini ya, sambal tanah. Jadi itu teman-teman, masak itu murah meriah, nggak harus mehong, nggak harus yang mehong-mehong ya, bisa harus yang mehong-mehong. Baunya enak teman-teman. Kalau teman-teman yang mungkin yang di area Jawa atau yang di area mana ya, kalau kepengen mau mencoba masak jengkol seperti ini ataupun jengkol bikin sambal seperti itu, nah enak teman-teman ya. Coba silahkan. Ini masakan orang kita Padang ya, masakan orang Sumatera seperti ini ya, masaknya orang daerah Sumatera. Sebetulnya di mana-mana itu sama ya teman-teman, bahan-bahan yang apa kita masak itu semuanya di pulau manapun itu semua ada gitu kan. Cuman kadang-kadang cara mengelolanya dan cara masaknya itu berbeda-beda gitu kan, seperti itulah. Dimanapun ada, di Jawa ada, dimanapun ini ada bahannya. Dengan caranya masaknya, cara ngolahnya itu kan berbeda-beda gitu. Kalau saya masak ya seperti ini cara saya, cara orang Sumatera seperti itu ya. Karena lidahnya sudah lidah ini ya, lidahnya itu sudah lidah Sumatera. Cuman pedasnya saya kurangi ya teman-teman. Saya gunakan cabai paling-paling tadi setengah on gitu ya. Kurang lebih setengah on saya gunakan cabai. Kalau yang mau pedas ya boleh. Nah, saya tidak menggunakan cabai terlalu banyak, setengah on, karena terong dengan tempe tadi itu pun juga sudah ada cabainya lumayan banyak. Sambal tempe dengan terong. Teman-teman.
Sampai di sini dulu teman-teman ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.